Desa Tempuran. Desa Tempuran adalah sebuah desa yang menjadi bagian wilayah dalam cakupan Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Tempuran berada pada titik koordinat garis lintang latitud -7 4653245 dan garis bujur longitude 111986235 dan memiliki luas wilayah 14,22 km persegi. Berikut adalah batas wilayah Desa Tempuran. Sebelah utara Desa Gampeng, sebelah selatan Desa Senggoar, sebelah timur Desa Lengkonglor, sebelah barat Desa Ngluyu. Dengan jumlah total penduduk kurang lebih dari 2.173 jiwa. Desa Tempuran terdiri dari 5 dusun, antara lain Dusun Gono, Dusun Pilang Benggol, Dusun Semanding, Dusun Talun Sambi, dan Dusun Tempuran. Meski pandemi virus corona masih belum selesai, tetapi pemerintah mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau AKB guna menjalankan program-programnya. Salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan lomba pemanfaatan tanah pekarangan atau biasa disebut dengan PTP, Kabupaten Nganjuk. Tujuan dilaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah pekarangan atau PTP yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan tanah pekarangan di lahan sempit di sekitar rumah, guna pemenuhan kebutuhan sumber gizi keluarga secara swadaya. Dan hasil dari usaha pemanfaatan pekarangan dapat diambil sewaktu-waktu dengan tidak ada musim pacekliknya. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi yang setiap hari harus dipenuhi menjadi bagian yang tentunya peran seorang ibu sangatlah penting. Pendapatan penghasilan terkadang menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Kami dari tim penggerak PKK Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu akan sedikit memaparkan salah satu kegiatan kami, khususnya di Pokja 3. Pokja 3 itu sendiri membidangi pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta apotik hidup, warga di RT 5 RW 1 Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu memanfaatkan tanah pekarangan dengan gerakan hatinya PKK. Masyarakat kami, khususnya RT 5 RW 1, menanam berbagai sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat keluarga, serta memelihara ikan di kolam untuk lahan yang kosong. Selain tercukupi kebutuhan gizi keluarga, juga tercipta lingkungan yang sesuai dengan hatinya PKK, yaitu halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Demikian tadi sedikit pemaparan kami. Semoga desa kami terbebas dari stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program PKK, pemanfaatan tanah pekarangan atau PTP, menjadi hatinya PKK, yang merupakan singkatan dari halaman asri, teratur, indah, dan nyaman, menjadi salah satu program penting dalam menanggulangi kebutuhan ekonomi keluarga. Melalui kegiatan ini, diharapkan warga memanfaatkan tanah pekarangannya untuk menanam berbagai tanaman obat atau toga, seperti kunyit, jahe, jeruk nipis, dan tanaman empon-empon lainnya. Juga kebun sehat atau tanaman sayur seperti kangkung, cabai, bayam, sawi, dan lain-lain. Selain itu, tanah pekarangan yang masih kosong juga dapat dimanfaatkan untuk memelihara ikan, baik kolam terpal, kolam galian tanah, ataupun kolam beton permanen.
Kalau hal ini terus menjadi program yang berhasil, tentunya jiwa-jiwa Kartini di era saat ini akan menjadi bagian dari pembangunan baik ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Hal ini, pekarangan memiliki beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh kita semua. Fungsi sosial budaya, fungsi sosial ekonomi, fungsi pendidikan atau edukasi, fungsi produksi, fungsi peningkatan gizi, dan perlindungan terhadap tanah dan air. Nun sewu ini hasilnya dari apa? Taman sayur. Ini hasil dari Taman Sayur PKK Milik Desa Tempuran. PKK. Ya. Selain itu juga dari warga, seandainya panennya lebih, mereka bosan ingin belanja yang lain, Bisa dijual di dijual ke sini sini di untuk Bank belanja Sayur. yang lain. Nggih. Bagus sekali, Bu. Jadi memang pemanfaatan tanah pekarangan ya seperti ini. Jadi khususnya di Desa Tempuran ya. Saya sangat mengapresiasi sekali, bagus sekali bisa menanam seperti sayur-sayuran. Di sini ada juga toga ya, tanaman toga. Kemudian buahnya juga Ada ya, Bu? pisang, Bu. Oh, pisang ya. Itu bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau warga yang ada di Desa Tempuran khususnya. Matur suwun nggih. Oh, sampean itu. Dengan apa? Nggih. Iki 2.000, 3.000, 5.000. Tong. Nah, 5.000, 7.000. 10.000, Bu. Rasa tinggal mawon. Mohon disalam mriki mawon. Oh, salam tas nggih, monggo. 10.000 nggih sedaya. Nggih, matur suwun. Niki langsung le. Matur suwun nggih. Kegiatan ini menjadi rencana kerja tim PKK dalam Pokja 3. Dengan bimbingan kerja tim PKK, warga Desa Tempuran memanfaatkan secara optimal lahan pekarangan dengan melakukan kegiatan penanaman sayur, bumbu dapur, dan diatur sedemikian rupa untuk mempercantik dan memperindah halaman pekarangan. Untuk memperoleh kebutuhan protein hewani, masyarakat Desa Tempuran berhasil membudidayakan perikanan dan peternakan. Jamu tradisional terus berkembang sampai sekarang, mulai dari rasanya yang gak pahit, dengan campuran aneka rasa, dengan kemasan kekinian lebih modern dan cantik. Bahan-bahan jamu diperoleh dari tanaman toga atau tanaman obat, dari hasil pemanfaatan tanah pekarangan dari warga Desa Tempuran. Tidak dapat dipungkiri, kegiatan pemanfaatan tanah pekarangan atau PTP ada potensi dan peluang yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dikembangkan dan diberdayakan menjadi UMKM, usaha mikro kecil menengah, sebagai produk unggulan Desa Tempuran. Jamu beras kencur. Jamu beras kencur dibuat dari beras dan rimpang kencur yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Oleh sebab itu, jamu beras kencur dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan tubuh, di antaranya yaitu untuk mengontrol berat badan dan sebagai anti diabetes. Jamu kunyit asam. Seperti namanya, jamu kunyit asam dibuat dari buah atau daun asam dan rimpang kunyit. Setelah proses produksi selesai, produk ini langsung ke tahap pengemasan. Tujuan pengemasan juga dapat digunakan untuk melindungi produk saat sedang diangkut
dan pengemasan akan dilakukan sebelum mengemas barang ke dalam wadah untuk pengiriman. Dan barang siap dipasarkan di desa atau kota terdekat, juga dipasarkan di kota-kota besar Indonesia. Minse produk unggulan Desa Tempuran Kecamatan Luyu memang seger.